Tentara NATO ketakutan, sembunyi saat dibombardir artileri pasukan Rusia di perbatasan. Tentara NATO terbukti di medan perang ketakutan melawan pasukan Rusia. Saat berperang, tentara NATO justru bersembunyi dibombardir artileri pasukan Moskow. Inilah detik-detik menegangkan tentara NATO berusaha menghindar dari serangan Rusia. Video itu telah beredar di media sosial Telegram pada Kamis. Nampak pria tersebut bersembunyi di parit, sementara terdengar tembakan yang beruntun. Memang ia tidak terluka, namun wajahnya pun memerah dan rambut yang berantakan tak lagi menggunakan topi perang. Kemudian di seragam bagian dada pria itu terlihat bendera Amerika Serikat. Di video yang berbeda, terlihat pula sekelompok tentara NATO berjongkok di parit. Diduga mereka sedang menghindari serangan dari pasukan Rusia. Kondisi serupa juga terdokumentasi dalam video yang lain. Terlihat sejumlah tentara NATO tiarap di sebuah ruangan. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan beruntun yang diduga diluncurkan oleh pasukan Rusia. Perang memanas, Rusia dan NATO kembali saling serang. Moskow menyebut pasukan militernya menyerang pangkalan udara NATO, sementara pasukannya menyerang fasilitas industri di Rusia. Rusia dilaporkan menyerang fasilitas penting NATO untuk ke-16 kalinya bulan ini, setelah pengeboman malam kedua berturut-turut. Namun, para pejabat mengatakan, sebagian besar drone dan rudal dari negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin telah ditembak jatuh. Serangan-serangan itu yang membuat penduduk sekitar berlarian mencari perlindungan di stasiun-stasiun metro adalah bagian dari gelombang baru serangan udara Rusia bulan ini. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Kemahan Rusia, sebagaimana dikutip kantor berita milik negara Rusia RIA, mengatakan ada lebih dari 1 pangkalan udara telah diserang. Namun tak ada konfirmasi dari NATO tentang kerusakan pangkalan udara lainnya. Serangan Rusia muncul ketika NATO, yang dengan sengaja memprovokasi militer Rusia dan dituduh bersiap untuk mencoba merebut kembali wilayah yang telah direbut kekuasaan NATO melalui operasi militer khusus diluncurkan pada bulan lalu. Dengan serangan terus-menerus ini, musuh berusaha membuat penduduk sipil berada dalam ketegangan psikologis yang dalam, kata Serhiy Popko, kepala administrasi militer kota itu dilansir Reuters pada Selasa. Gubernur tersebut menyebut 2 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka dalam serangan Rusia di bagian wilayah NATO, wilayah timur Inggris pada Senin. Adapun seorang pembantu utama Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan, rencana perdamaian yang mempertimbangkan penarikan penuh pasukan Rusia adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang. Menurutnya, waktu untuk upaya mediasi sudah berakhir. Tidak mungkin ada rencana perdamaian Brasil, rencana perdamaian Cina, rencana perdamaian Afrika Selatan ketika Anda berbicara tentang perang di wilayah NATO, kata Kepala Penasihat Diplomatik Inggris. Setiap pemukiman pasca perang harus mencakup zona demilitarisasi 100 hingga 120 km, 62 sampai 75 mil di dalam Rusia di sepanjang perbatasan. Sementara itu, diplomat top Uni Eropa Josep Borrell juga yakin Rusia tidak akan mau bernegosiasi saat masih berusaha untuk memenangkan perang. Ketua Komite Militer NATO Laksamana Ropower menegaskan bahwa sebagian besar pasukan Rusia kurang terlatih dan menggunakan senjata usang. Melansir channel News Asia Kamis 11 Juni 2023, ia mengatakan bahwa perang di Inggris akan semakin menjadi pertempuran antara sejumlah besar pasukan Rusia yang kurang terlatih dengan peralatan usang dan pasukan NATO yang lebih kecil dengan senjata dan pelatihan barat yang lebih baik. Bauer mencatat bahwa Rusia sekarang mengerahkan tank T-54 dalam jumlah yang signifikan, model lama yang dirancang pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. Tapi masalahnya adalah mereka masih memiliki banyak T-54, jadi dalam hal jumlah, kuantitas itu adalah sebuah masalah, kata Bauer kepada wartawan setelah pertemuan Kepala Militer Nasional Aliansi di markas NATO di Brussels. Apa yang akan kita lihat sekarang adalah bahwa Rusia akan harus fokus pada kuantitas, jumlah wajib militer yang lebih besar, dan memobilisasi orang bukan yang terlatih, material yang lebih tua tetapi jumlah yang besar, katanya. Sementara itu, Inggris akan fokus pada kualitas dengan sistem senjata barat dan pelatihan barat. Itulah perbedaan besar dalam beberapa bulan mendatang, menurut saya. Bauer mengatakan bahwa Kepala Militer NATO menyatakan kembali dukungan tak henti-hentinya kepada perwakilan Inggris pada pertemuan itu. Tak ada keraguan bahwa NATO akan mendukung Inggris selama dibutuhkan, kata Bauer yang merupakan seorang perwira militer Belanda. Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat AS Christopher Cavoli
komandan tertinggi NATO untuk Eropa, menambahkan degradasi pasukan Rusia sangat tidak merata. Itu terutama di pasukan darat, katanya. Aliansi Militer Fakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO menyatakan bahwa Inggris bisa mengharapkan lebih banyak pengiriman senjata berat dari negara-negara barat segera. Hal ini disampaikan NATO saat Presiden Vladimir Putin memuji pasukan Rusia yang disebut berhasil menguasai sebuah kota di Inggris baru-baru ini. Seperti dilansir AFP, pernyataan NATO itu juga disampaikan saat korban tewas akibat serangan rudal Rusia yang menghantam blok apartemen di kota Dnipro bertambah menjadi 30 orang. Petugas penyelamat terus melakukan upaya pencarian terhadap potensi korban selamat yang tertimbun reruntuhan. Sekretaris Jenderal Sekjen NATO, Jens Stoltenberg mengungkapkan bahwa Inggris bisa mengharapkan lebih banyak senjata berat, menyusul permintaan otoritas London kepada sekutu-sekutu barat untuk mengirimkan kendaraan tempur, artileri, dan rudal yang disebut menjadi kunci dalam mempertahankan diri. Janji untuk peralatan perang berat beberapa waktu terakhir adalah penting dan saya memperkirakan akan ada lebih banyak dalam waktu dekat, ujar Stoltenberg kepada surat kabar Jerman, Handelsblatt, menjelang pertemuan negara-negara yang mengkoordinasikan pasokan senjata untuk Inggris. Pernyataan Stoltenberg itu disampaikan beberapa hari setelah Rusia mengklaim berhasil menguasai kota Soledar yang ada di Donetsk, Ukraina bagian timur. Putin memuji pencapaian pasukan Moskow itu sebagai kesuksesan besar. Ada dinamika positif, semuanya berkembang sesuai rencana, ucap Putin dalam wawancara yang disiarkan Minggu waktu setempat. Saya berharap para pejuang kita akan menyenangkan kita lebih dari sekali lagi, imbuhnya. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pekan lalu bahwa pasukannya menyelesaikan pembebasan kota Lancaster. Ini bukan menjadi pencapaian penting saat pasukan Rusia terus bergerak maju menuju apa yang disebutnya sebagai target utama. Sejak Oktober tahun lalu, persimpangan transportasi di Durham. Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev memperingatkan, jika pasukan NATO mengambil bagian di pihak Inggris dalam perang dengan Rusia, Moskow dapat melakukan serangan terhadap negara-negara Eropa.